magazine menjadi apa? Self magazine. Saudara pernah lihat self magazine? Ya. Nah, makin hari makin membawa, nantinya akan bukan hanya self magazine, akan ada mungkin me magazine. Disinilah makin hari akan orang makin bertambah mementingkan akan dirinya sendiri. Hal ini akan terus berkembang. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa manusia akan mencintai diri sendiri. Mereka mulai mencintai diri sendiri. Mereka mulai mencintai di mana dirinya sebagai pusat daripada segala sesuatu. Kita melihat hal ini. Orang mulai egois. Orang mulai mementingkan diri sendiri. Yang penting keluargaku, yang penting hidupku, yang penting pekerjaanku. Semua orang mulai memikirkan akan hal ini. Last week saya sudah katakan, kenapa orang diberikan mortgage yang mudah? Karena apa? Karena mereka yang memberikan mortgage yang mudah, mereka mendapatkan mungkin komisi. Untuk kepentingan dia, nggak memikirkan bahwa orang yang dipinjamin itu akan nantinya bangkrut atau tidak. Mereka tidak berpikir demikian. Keegoisan, me akan ada di dalam akhir daripada zaman. Katakan keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu mereka mementingkan akan diri sendiri. Mereka lebih mencintai akan dirinya sendiri. Mereka mencintai akan uang. Mereka menjadi hamba daripada uang. Mereka menjadi tamak. Ya, mereka memikirkan goalnya adalah uang. More stuff. Ya, more things. Banyak benda-benda yang dia mau. Banyak barang-barang yang dia mau. Yang dia inginkan. Habis mereka mau semuanya. Habis itu apa? Saudara, harus bayar. Loannya bertambah, harus bayar mereka. Bagaimana mereka harus bayar? Ya, mereka harus bekerja. Dengan susah payah. Maka dari itu mereka terus hidupnya di dalam cycle. Karena apa? Karena uang terus akan makin meningkat. Ya. Kalau dulu ada sesuatu istilah ataupun sesuatu kalimat yang Benjamin Franklin katakan, it's better to go to bed supperless than to run into debt for breakfast. Benjamin Franklin mengatakan, lebih baik tidur dengan tanpa makan daripada hutang untuk makan pagi. Mungkin pada saat ini kalau saya katakan hal ini, mungkin banyak sekali orang yang tertawa. Mungkin orang akan memikirkan yang penting gaya, ya, nggak peduli hutang, nggak peduli loan dan lain sebagainya. Yang penting apa? Gaya lebih dulu. Yang penting punya lebih dulu, nikmati lebih dulu. Ya. Saya berbincang-bincang dengan istri saya karena dia sekarang mengambil kelas sosiologi. Ya, gurunya mengatakan apa yang ya sepertinya disukai, ya itulah yang dilakukan. Ya. Hal-hal yang demikian yang kita akan dengarkan. Mengajar kepada kita untuk tidak hidup di dalam kebijaksanaan. Mengajar kehidupan kita untuk kita ini ya justru ya kita mau beli. Bahkan ada orang yang berpikir daripada sekolah kerja lebih enak. Karena apa? Karena kalau kerja dapat duit bisa menikmati. Ya kalau saya hidup tomorrow, kalau enggak kan saya sudah menikmati. Ada anak-anak yang berpikir secara demikian. Ada anak-anak yang berpikir mungkin ya orang tuanya mengatakan, okay, you better go to school, ya daripada kamu bekerja dan lain sebagainya. Tetapi padahal mereka nggak butuh uang dan lain sebagainya, lebih baik bekerja. Karena apa? Karena kan satisfy, karena bisa memuaskan.
Mau beli ini, I can do it without asking my mom or my dad. Mau beli iPhone, I can do it. Karena apa? Karena saya bekerja. Hati-hati di dalam hal ini. Manusia akan memikirkan lebih self, menjadi hamba uang, dikatakan dalam hal ini. Inilah tanda-tanda daripada akhir zaman. Tanda-tanda daripada akhir daripada zaman yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan untuk kita hidup di dalam yang bijaksana. Tetapi seringkali yang kita lakukan atau yang kita dengarkan untuk kita hidup tidak bijaksana. Maka itu saya sangat mengimbau untuk saudara yang masih sekolah, yang masih muda, lanjutkan, selesaikan sekolah saudara. Jangan pikir kerja bisa nanti, kalau orang tua saudara bisa membiayai. Ada amin saudara. Kecuali seperti saya dulu, saya harus bekerja karena saya tidak punya biaya. Bachelor saya habiskan selama 40 bukan 40 tahun saudara. Bachelor saya habiskan selama 4 tahun. Sebenarnya saya bisa menyelesaikan 3,5 tahun. Tapi karena saya harus bekerja, macet satu semester. Saya menyelesaikan begitu, saya merasa begitu lama. Ya, puji Tuhan dibantu oleh istri saya bekerja. Gantian. Saya yang sekolah, dia yang kerja. Habis itu dia yang sekolah, saya yang bekerja. Ya. Tetapi kalau kita punya biaya, janganlah kita untuk kesukaan kita inginkan dan kita mengabaikan yang lebih penting. Kita belajar bijaksana. Hadapi di dalam masa yang akan susah. Biarlah kita semakin kuat. Kalau saya lihat saat ini yang berada di televisi, bagaimana orang menjadi hamba daripada uang. Gak malu-malunya mereka berada di TV. Demi apa? Money. Menceritakan tentang keluarganya. Saudara, what is that? Swap wife? Hello? What is that? Apa itu? Istri ditukar, suami yang mempunyai yang lain berada di rumah, just because of money. Orang menjadi hamba uang. Ada amin saudara. Merelakan segala sesuatu just because of money. Ini yang terjadi pada saat ini. Maka dari itu kita realize bahwa ini tanda-tanda akan kedatangan Tuhan. Ini tanda-tanda akan akhir daripada zaman. Yang penting orang uang. Hal yang selanjutnya dikatakan di situ bahwa mereka membual, menyombongkan diri, mereka memfitnah. Saudara lihat saat ini apa yang terjadi. Lihat saja politician. Mereka membual, mereka menyombongkan dirinya, mereka banyak janji, mereka fitnah satu dengan yang lain. Oh, ini kesalahan presiden yang lalu. Oh, ini kesalahan dia. Oh, ini kesalahan dulu. Ya. Lihat akan hal ini. Tanda-tanda daripada akhir zaman. Makin hari. Ya. Dikatakan juga di dalam ayat yang kedua bahwa di situ dikatakan bahwa mereka akan memberontak terhadap apa? Orang tua. Mereka tidak taat pada orang tua. Spanking, disiplin, ya, sebagai cara yang mereka katakan itu cara yang kuno. Semua orang kalau kita spank di supermarket misalnya, mereka akan semua melotot. Maka itu orang jadi takut. Spanking and discipline sudah bukan menjadi sesuatu, ya, terutama di Amerika ini, ya, bukan menjadi sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang serius untuk menegakkan ataupun membenarkan, ya, anak di dalam keluarga.
Anak-anak menjadi liar, kalau saya boleh katakan saat ini, karena mereka tidak ada batasannya. Mereka diizinkan untuk hidup secara demikian. Saudara, research mengatakan saat ini mungkin lebih, karena riset ini dituliskan sekitar tahun 2005. 48% orang-orang yang graduate daripada high school, riset mengatakan bahwa 48% mereka pernah memakai drug di dalam kehidupan mereka. 48%, satu di antara dua. Berarti satu tidak, satu ya, satu tidak, satu ya. Di high school di Amerika ini, mereka pernah drug. Berarti kalau anak saudara enggak, puji Tuhan. Ada amin saudara. Karena separuh daripada mereka melakukan akan hal itu. 79% anak-anak high school drink beer. Padahal mereka underage, under 21. Mereka mengatakan mereka minum. Riset mengatakan akan hal ini. Dunia akan makin hari akan menuju kepada sesuatu rebellion. Mereka sudah tidak taat. Padahal ketaatan kepada orang tua, perhatikan anak-anak. Ketaatan kepada orang tua adalah merupakan sesuatu yang sangat serius. Di dalam firman Tuhan sangat serius, saudara. Saudara mau lihat di dalam Deuteronomi, di dalam kitab Deuteronomi Ulangan pasal 21. Saudara akan surprise. Mana kitab Ulangan? Oke. Ulangan pasal 21. Begini seriusnya, saya melihat begini seriusnya akan firman Tuhan terhadap ketaatan kepada orang tua. Saudara baca hal ini, maka itu saudara nggak akan kurang ajar. Dalam ayat yang ke-18, dan sampai ayat yang ke-21, dikatakan apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka mengajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harusnya kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Sesuatu yang begitu keras, kalau saya boleh katakan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita begitu keras bagaimana kita harus menghormati, taat kepada orang tua. Firman Tuhan mengajarkan bahkan mereka harus, kalau anak tidak pernah mendengarkan orang tua, harus kita bawa kepada tua-tua. Biar dia dihapuskan dari, boleh dikatakan dihapuskan dari bumi. Supaya apa? Supaya orang Israel itu sadar, nggak melakukan akan hal itu. Sepertinya sesuatu yang sadar.